Chuchu, cê é louco, meu Deus. Untuk ke Museum Naskah Proklamasi dari halte Setiabudi, kalian bisa naik bus nomor 6H dan turun di halte Menteng 1. Setelah itu jalan kaki sekitar 300 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video kunjungan ke Museum Naskah Proklamasi untuk pemenuhan tugas PKN. Selamat menyaksikan. Bye. Hai guys, jadi hari ini kita lagi ada di salah satu tempat paling bersejarah di Indonesia, yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, bangunan ini dulunya adalah rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dan disinilah seluruh rangkaian proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan. Kalian pasti penasaran kan? Yuk langsung aja masuk dan lihat seperti apa isi museumnya. Bangunan ini mulai dibangun pada tahun 1927-an dan mulai diresmikan menjadi Museum Proklamasi pada 24 November 1992. Nah, bangunan ini memiliki 2 lantai, yang dimana lantai 1 kita sebut sebagai lantai bersejarah karena disinilah tempat terjadinya perumusan naskah proklamasi. Sedangkan di lantai 2 merupakan area peristirahatannya Laksamana Tadashi Maeda. Jadi gedung ini benar-benar mirip dan persis seperti rumah Laksamana Tadashi Maeda pada zaman dahulu ya. Kayak di lantai 1 ada ruang tamu yang menjadi tempat Laksamana Maeda menyambut Insinyur Soekarno beserta tokoh-tokoh penting lainnya pada malam 16 Agustus 1945. Oke, next kita masuk ke ruang pertemuan, tempat yang menjadi saksi bisu disusunnya teks proklamasi. Di sini ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo yang bahu-membahu merumuskan teks proklamasi yang sekarang kita kenal. Nah, tahu nggak sih guys, kalau penculikan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok itu ada benang merahnya loh sama ruangan ini. Karena waktu itu ada perdebatan soal waktu kemerdekaan, dan setelah dibawa ke Rengas Dengklok, mereka pun sepakat untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, di bawah tangga terdapat sebuah ruangan kecil yang mana ruangan ini dipergunakan sebagai pemantikan naskah proklamasi yang diketik langsung oleh Bapak Sayuti Magic dan Bapak B.M. Dian. Terus kalian lihat dari sini. Ini adalah naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Bung Karno. Sekarang sih udah disimpan rapi ya di museum, tapi kalian tahu gak sih, ini tuh sempat terbuang karena dianggap udah gak penting. Gak nyangka banget kan? Untungnya naskah proklamasi ini sudah diselamatkan oleh BM Dian dan disimpan selama puluhan tahun dan baru diserahkan pada tahun 1992 ke pemerintah Indonesia. Bayangin deh kalau naskah ini tidak diselamatkan, bisa-bisa sejarah penting negara Indonesia akan hilang selamanya. Inilah ruangan yang menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi. Disinilah Insinyur Soekarno pertama kali membacakan proklamasi di hadapan tokoh-tokoh penting dan para anggota PPKI. Dan ini adalah para tokoh yang hadir di pengesahan proklamasi tersebut. Nah, tema ini memberikan artian yang bersejarah karena merupakan saksi bisu adanya penandatanganan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Nah, di sini terdapat kolom informasi yang mana berisi timeline perumusan proklamasi mulai dari pengeboman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus
1945 dan sampai akhirnya proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945. Nah, sebagai daya tarik dari museum ini terdapat sebuah bunker dengan lebar 5 meter, panjang 3 meter, dan tinggi 1,5 meter. Nah, dulunya bunker ini digunakan oleh Laksamana Maeda untuk perlindungan darurat dan juga penyimpanan barang-barang berharga seperti dokumen-dokumen penting saat beliau menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Darat Jepang. Nah, dulunya di dalam bunker ini terdapat lorong untuk melarikan diri. Nah, namun ketika dijadikan museum, lorong tersebut sudah ditutup. Dan dapat dilihat di sini terdapat lorong kecil yang ukurannya itu sekitar 2.500 cm persegi. Mungkin ukurannya itu sekitar tubuh manusia yang sekarang juga sudah ditutup. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi tadi itu perjalanan kita di Museum Proklamasi yang mana menjadi tempat detik-detik kemerdekaan Indonesia. Kunjungan ini juga membuat kita sadar akan kemerdekaan itu nggak semena-mena dan nggak tiba-tiba itu loh datang ke kita. Di dalamnya juga ada perjuangan, perdebatan, ketegangan, bahkan pengorbanan dari para pendiri bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, semoga dari sini kita dapat lebih menghargai negara kita dan juga berkontribusi menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Sekian video vlog penugasan PKN dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.